Sehingga image yang ditangkap oleh masyarakat adalah bahwa PDIP tidak sepenuhnya percaya pada Ganjar. Pendukungnya Jokowi, pendukungnya PDIP itu tidak total mendukung Ganjar, tapi sebagian adalah mendukung Prabowo gitu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kondisinya konten ini masih agak darurat. Saya masih berada di luar kota. Saya akan bicara dalam konten ini adalah soal problem yang kelihatannya cukup besar yang akan dihadapi Ganjar. Jadi saya itu semula itu memprediksi bahwa Ganjar itu akan mulus sekali gitu ya untuk pencapresan dalam Pilpres ini ya. Tapi ternyata belakangan banyak sekali masalah yang muncul yang kelihatannya akan menjadi problem besar bagi Ganjar gitu ya. Dan yang aneh itu belakangan kelihatannya semakin mulus jalannya, semakin terang gambaran ke depannya itu malah kelihatannya Prabowo gitu. Nah, sekarang apa masalah yang menghambat Ganjar itu? Problem besar yang saat ini dihadapi Ganjar menurut saya adalah problem soliditas PDIP sebagai partai yang mengusung Ganjar. Kita tahu bahwa PDIP adalah partai utama ya, partai utama yang mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024 nanti. Nah ini saya melihat sampai sekarang itu kelihatannya tidak solid kelihatannya. Tidak solid. Yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa elit PDIP, tokoh-tokohnya itu kesannya itu belum yakin betul kalau Ganjar itu mampu untuk menjadi presiden menggantikan Jokowi. Apa itu? Kemarin itu seperti kita ketahui, Budiman Sujatmiko yang selama ini menjadi orang yang sangat performanya itu adalah anti orde baru itu melakukan pertemuan dengan Prabowo, kandidat calon presiden yang otomatis nanti akan menjadi pesaing berat Ganjar. Nah, persoalan tidak hanya ketemu saja. Yang menurut saya ini mengindikasikan bahwa ada ketidaksolidan di PDIP itu adalah setelah pertemuan itu, si Budiman memberikan keterangan pers, memberikan keterangan kepada media bahwa secara tersirat, secara jelas dia itu mengagumi Prabowo. Dan dia kelihatannya itu juga memberikan isyarat bahwa yang pantas, yang layak untuk menggantikan Jokowi itu adalah Prabowo, bukan Ganjar. Kan gitu kesannya. Nah ini Budiman nanti akan dimintai keterangan DPP PDI, nanti kita akan lihat saja kayak apa nanti klarifikasinya. Tapi intinya lepas dari klarifikasi apapun yang akan diberikan, lepas dari apapun penjelasan yang akan diberikan, itu tetap menurut saya apa yang terjadi saat ini adalah menunjukkan bahwa di internal PDIP tidak solid betul mendukung Ganjar. Apalagi rentetan-rentetan sebelumnya juga ada. Effendi Simbolon sebelum Budiman ini juga kan sama, mengadakan acara, mengundang Prabowo. Setelah acara itu, Effendi Simbolon memberikan keterangan dan memberikan penjelasan secara lisan, secara jelas sekali di hadapan media, bahwa dia mengatakan Prabowo adalah tokoh besar dan Indonesia selayaknya dipimpin orang sekaliber Prabowo, dan dia mengatakan orang yang berkompetisi dalam Pilpres ini harusnya orang-orang selevel Prabowo. Ketika Effendi Simbolon mengatakan itu kan kita bisa memahami bahwa seakan-akan Ganjar itu belum selevel Prabowo gitu. Dan Effendi Simbolon sudah dimintai keterangan oleh DPP PDIP dan sudah memberikan klarifikasi. Tapi lagi-lagi tetap apa yang dilakukan Effendi Simbolon, apa yang dilakukan oleh Budiman itu tetap meskipun sudah diklarifikasi kan sudah menimbulkan image tertentu. Sudah bisa ditangkap sinyalnya oleh masyarakat bawah bahwa Budiman itu kelihatannya tidak terlalu nyaman dengan Ganjar. Begitu juga sebaliknya.
Effendi Simbolon nampak di situ kelihatan tidak nyaman dengan Ganjar. Apalagi rentetan sebelumnya ada lagi. Gibran pernah pertemuan dengan Prabowo dan itu sampai Gibran juga dimintai klarifikasi. Kaisang yang belakangan pakai kaos Ganjar dulu juga pernah pakai kaos Prabowo. Ini memang lagi-lagi saya katakan ini tetap persoalan besar bagi Ganjar karena apa? Ini menimbulkan image, menimbulkan kesan bahwa PDIP tidak solid dalam mengusung Ganjar. Apalagi sampai sekarang Presiden Jokowi juga tidak memberikan sinyal yang relatif tegas, yang relatif jelas soal dukungan terhadap Ganjar ini. Oke, jadi kalau memang PDIP, Ganjar masih ini masih banyak waktu ya, tidak bisa mengabaikan ini. Ini harus persoalan ini harus dijadikan persoalan serius dan harus dipecahkan. Tadi ya, bagaimana memastikan bahwa PDIP itu solid mengusung Ganjar. Terus kemudian ini jadi persoalan yang imbasnya kan kemana-mana ini. Ketika PDIP tidak solid, ini partai-partai yang akan berkoalisi yang belum pas, artinya sampai sekarang belum memutuskan itu kan, seperti Golkar, terus PAN, itu kan bisa jadi nanti tidak ke PDIP tapi lari ke Prabowo. Nah, PKB kan sudah berkomitmen dengan Prabowo. Artinya kalau nanti semua partai-partai ini juga di situ ngumpul dengan Prabowo, ini persoalan bagi PDIP semakin pelik karena PDIP hanya ditopang oleh P3, oleh Hanura, partai yang relatif kecil, dan Perindo. Ini jadi masalah. Maka lagi-lagi saya katakan ini PDIP Ganjar harus secepat mungkin untuk mengantisipasi jangan sampai masalah ini melebar kemana-mana, jangan sampai masalah ini terus menggelinding sehingga image yang ditangkap oleh masyarakat adalah bahwa PDIP tidak sepenuhnya percaya pada Ganjar. Elit-elit PDIP tidak sepenuhnya percaya bahwa Ganjarlah yang terbaik untuk meneruskan kepemimpinan yang saat ini sudah dilakukan oleh Jokowi. Ya, ini. Terus kemudian, menurut saya loh ya, ini juga harus diantisipasi. Seperti dalam konten kita kemarin kan, Abah Aos di Ciamis itu kan menggelorakan pemahaman yang menurut saya tidak benar sih menurut saya, bahwa Anies itu adalah Imam Mahdi. Anies Imam Mahdi yang nanti akan dipasangkan dengan Gatot Nurmantio gitu kan. Artinya apa? Sekarang sudah nyata bahwa ada upaya tetap politisasi agama ada. Upaya polarisasi seperti tahun 2024 mulai dibangkitkan lagi. Meskipun sebenarnya sekarang suasana sudah lebih baik lah. Tapi masih ada upaya seperti itu. Artinya apa? Untuk mengantisipasi itu harus dilakukan. Tidak bisa itu juga dibiarkan. Itu harus dijadikan salah satu persoalan yang harus diantisipasi. Nah, antisipasinya kayak apa? Nah, menurut saya, prinsip yang selama ini sudah disampaikan Bu Mega bahwa di Indonesia ini harus kepemimpinannya harus mencerminkan perpaduan nasionalis dan religius. Mau tidak mau ini mutlak. Ganjar mau tidak mau harus didampingi wakil presiden yang merepresentasikan Islam. Ini mutlak menurut saya. Karena enggak nanti serangan begitu tambah masif nanti. Bahwa Anies itu Imam Mahdi, lawannya ada Dajjal. Jadi masalah yang serius. Jadi saya mengharapkan ini jadi pertimbangan bahwa nanti yang mendampingi Ganjar itu harus orang yang berlatar belakang Islam, yang bisa merepresentasikan Islam. Yang selama ini mungkin yang lebih banyak ya dari NU. Ya mungkin tokoh-tokoh NU siapa yang mau diambil. Jadi menurut saya Ganjar harus didampingi orang yang merepresentasikan Islam. Kalau selama ini mungkin PDI nyamannya dengan NU, monggo silahkan. Orang-orang yang tokoh-tokoh yang merepresentasikan Islam NU monggo. Bisa Pak Mahfud, bisa Pak Said Agil Siraj, bisa Prof. Nazaruddin Umar, atau Gus Yakut pun nggak masalah. Yang penting Ganjar harus didampingi orang yang bisa merepresentasikan Islam. Karena kalau enggak, serangan yang disampaikan oleh Abah Aos itu seakan-akan nanti masyarakat bisa mudah diprovokasi. Karena apa? Bahwa yang mendampingi Ganjar atau orang yang berhadapan dengan
calon satunya yaitu itu bukan Muslim, bukan orang yang tidak merepresentasikan Islam. Ini menurut saya agak sesuatu yang harus diantisipasi. Terus kemudian ini juga mungkin ya jadi masalah atau pertimbangan dari elit-elit PDIP itu. Jadi begini, menjadi pertimbangan adalah nanti kemungkinan kan Pilpres ini menjadi putaran ketiga. Nah, ketika putaran ketiga itu, ini kan banyak prediksi ya kalau calonnya itu tiga, Anies kemungkinan kan gugur di putaran pertama. Ketika Prabowo dengan Ganjar itu berhadapan, lagi-lagi ini Ganjar posisi yang sulit karena apa? Orang yang semula mendukung Anies itu kemungkinan larinya ke Prabowo, bukan lari ke Ganjar. Ini mungkin yang jadi pertimbangan serius oleh para elit PDIP karena apa? Bahwa selama ini kan cenderungnya bahwa pendukungnya Jokowi, pendukungnya PDIP itu tidak total mendukung Ganjar, tapi sebagian adalah mendukung Prabowo gitu. Nah, sementara kelihatan sulit sekali kalau Ganjar akan mendapatkan dukungan dari orang yang sebelumnya itu adalah mendukung Anies. Jadi memang problem Ganjar lagi-lagi ternyata besar juga. Mungkin itu yang menjadikan tokoh-tokoh PDI berupaya betul, masih kelihatannya belum yakin betul kalau Ganjar itu aman gitu ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam konten ini. Paling tidak ini peringatan bagi Ganjar. Jadi ya apa yang saya sampaikan itu jadi peringatan bahwa ternyata masalah yang dihadapi itu cukup besar juga, tidak lempeng-lempeng amat, sehingga sebagai strategi berbagai ikhtiar harus dilakukan untuk kalau memang ingin menang dalam Pilpres nanti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.